Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan majelis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita hari ini majelis ke-73 di pembahasan bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di malam hari ini kita akan membahas bacaan sholawat setelah selesai. Sebelumnya kita di pembahasan lafaz dari tasyahud. Malam hari ini kita masuk di sholawat dalam pembahasan hadits yang beliau sampaikan. Dan kita membaca hadits 315 dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Qala al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wa an Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi walam yahmadillah walam yusalli ala nabi faqala ajila hadha thumma da'ahu faqala idha shalla ahadukum falyabda' bitahmidi rabbih wa thana alaihi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma yad'u bima sya'a. Rawahu Ahmad wa thalathah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadits ini awal hadits terkait dengan salawat. Kata beliau dari Fadalah ibn Ubaidah. Di sini salah ya, Ibnu Ubaid. Tidak pakai tak marbuto di akhirnya. Dari Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mendengar seseorang berdoa dalam salatnya dengan tidak memuji Allah dan tidak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Ajilah hadha. Kata Nabi, ini tergesa-gesa dalam doa di solatnya. Iya, tidak memuji Allah, tidak bersolawat kepada Nabi. Maka Nabi berkata, ini tergesa-gesa. Faqala, maka tsumma da'ahu, kemudian Nabi memanggilnya, memanggil orang tadi, dan beliau bersabda, idza shalla ahadukum falyabda' bitahmidi rabbih wathana alaih. Apabila salah seorang di antara kamu salat, maka hendaklah ia memulai dengan memuji Tuhannya dan menyanjungnya, kemudian membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa dengan doa yang dikehendakinya.
lalu berdoa dengan doa yang dikehendakinya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam 3. Hadits sahih menurut At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ini hadits pertama sebagai pembuka pembahasan sholawat di dalam sholat. Langsung hadits kedua, karena sama semuanya terkait dengan sholawat. Wa Nabi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Bashir ibnu Sa'ad, ya Rasulullah, amarana Allahu an nusalli alaika fa kaifa nusalli alaik. Fasakata thumma qala kulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama 'allamtukum. Rawahu Muslim. Wa zada Ibnu Khuzaimah fihi fa kaifa nusalli alaik idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Masya Allah. Ini sudah masuk di lafaz salawatnya. Kalau tadi Nabi bilang, kalau kalian dalam sholat, mulailah dulu memuji Allah, kemudian bersolawat. Tidak ada lafadznya. Sekarang diajarkan lafadz. Kata beliau dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwa Bashir ibnu Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kepada kami untuk bersolawat padamu. Itu di firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Perintah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya. Itu perintah. Perintah. Makanya sahabat ini berkata, wahai Rasulullah, Allah telah memerintahkan kami untuk bersolawat kepadamu. Bagaimanakah cara kami bersolawat padamu? Ini sebenarnya kalau dalam faedah tasyri', pensyariatan, bahwa kita tidak boleh buat-buat. Lihat ini sahabat, Allah perintahkan bersolawat. Dia tidak langsung sembarang bersolawat. Mereka bertanya dulu kepada Nabi, bagaimana caranya? Apa lafadznya? Apa lafadznya? Iya. Karena ini masalah ibadah, tidak boleh dibuat-buat. Maka mereka bertanya kepada Nabi, bagaimana cara bersolawat kepada? Beliau diam. Dan di sini beliau bawa agak ringkas ya. Sampai para sahabat berharap di lafaz panjangnya, seandainya dia tidak bertanya. Karena Nabi tidak menjawab. Tapi kenapa tidak menjawab? Tentunya menunggu wahyu. Karena Nabi juga tidak pernah berucap dari dirinya. Belum langsung tiba-tiba buat begitu. Enggak. Harus juga sesuai wahyu. Maka Nabi diam. Menunggu wahyu. Bagaimana keterangannya terkait dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ini ibadah. Harus sesuai dengan perintah Allah. Dan ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu Nabi bersabda kepadanya, kulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini salah satu lafaz salawat. Ini salah satu lafaz salawat. Wassalam kama 'allamtukum, dan salam ya sebagaimana yang telah kamu ketahui itu saya ajarkan kepada kalian sebelumnya. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis tersebut sama Ibnu Khuzaimah menambahkan bagaimana cara kami bersolawat
padamu jika kami bersolawat padamu dalam solat. Jadi ada keterangan dalam solat. Ini di hadits riwayat Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Ya. Kita baca dulu sumber hadits. Hadits Fadlah Ibnu Ubaid itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 6 halaman 18, dan riwayat Imam 3 belum bilang tadi, berarti Abu Daud di nomor 1481, At-Tirmidzi di nomor 3477, dan An-Nasa'i di jilid 3 halaman 44, dan tadi disahihkan oleh Ibn Hibban, yaitu di Ibn Hibban, di Sahih Ibn Hibban 1960, dan Al-Hakim di jilid 1 halaman 230. Adapun hadits Abu Mas'ud Al-Ansari diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 405 dan Ibnu Khuzaimah di nomor 711. Derajat hadits sahih. Masalah salawat ini derajat hadits sahih. Fikihnya pembahasan sangat mudah sekali bagi kita di malam hari ini sebagai pembuka pembahasan, yaitu pada tasyahud awal tidak disyariatkan membaca salawat, dan disyariatkan pada tasyahud akhir. Ini kami isyaratkan pendapat yang kuat di tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir itu disepakati. Tidak ada silang pendapat bahwa tasyahud akhir ada salawat. Adapun ucapan pada tasyahud awal tidak disyariatkan membaca salawat, itu berdasarkan yang kita ambil pekan lalu. Antum coba lihat di pekan lalu, Nabi di tasyahud itu tidak ada salawat. Itu tidak ada salawat. Semuanya, kalau antum melihat hadits tasyahud yang lalu yang kita sudah baca di pertemuan pekan sebelumnya, itu tidak ada salawat. Paling tingginya Nabi mengatakan falyatakhayyar minad du'a ajabahu. Di sebagian lafaz falyatakhayyar minad du'a ma syaa. Ketika Nabi sudah mengajarkan tahiyat dengan beberapa lafaz yang kita dengar pekan lalu, bisa tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, as-salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ semua. Mau tasyahudnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Umar Ibn Khattab, tidak ada lafaz salawat. Yang ada adalah Nabi berkata, pilih doa yang dia mau. Sehingga dalam tasyahud awal itu tidak ada lafaz salawat. Itu pendapat yang kuatnya. Dan ini adalah merupakan pilihan dari mayoritas ulama fikih, kecuali Syafi'iyah. Orang-orang Syafi'iyah, mereka menambahkan salawat di tahiyat awal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hendaklah dia pilih doa. Kata mereka doa di situ maksudnya salawat. Cuman ini mengkhususkan dalil yang umum. Ini bentuknya mengkhususkan dalil yang umum. Di umumnya, haditsnya kan umum. Pilih doa yang dia mau. Tidak harus salawat. Boleh bersalawat. Karena salawat termasuk doa. Tapi mengkhususkan salawat, itu butuh dalil tambahan. Butuh dalil tambahan. Makanya yang paling hati-hati adalah kita tidak bersalawat di tahiyat awal.
Kalau tahiyat akhir, tidak ada silang pendapat. Dalam seluruh madhab fikih, salawat ada pada tahiyat akhir. Yang diperselisihkan tahiyat awal. Dan kalau kita melihat lafaz hadits yang kita baca pekan lalu, tidak ada salawat. Nabi paling tingginya sekali lagi cuman mengatakan pilih doa yang dia mau. Tidak ada dibilang salawat. Iya. Makanya ini yang saya katakan sebagai faedah sambungan dari pekan lalu. Pada tasyahud awal tidak disyariatkan membaca salawat. Ya. Dan pada tasyahud akhir itu tentunya disyariatkan membaca salawat. Ia disyariatkan membaca salawat. Dan madhab yang berpendapat tidak ada salawat itu adalah merupakan madhab yang sangat kuat ya dalam masalah salawat ini. Dan merupakan madhab mayoritas ulama fikih. Bahkan kalau kita membaca mayoritas, mereka langsung bilang la yusra'ul ityan bis shalah 'alan nabi fit tasyahud awal. Tidak disyariatkan sama sekali. Memang agak keras mereka dalam masalah ini. Mereka langsung bilang tidak disyariatkan mendatangkan salawat atas nabi di tasyahud awal. Jadi bahasa yang kami pakai di sini itu sudah bahasa mayoritas. Yang mengatakan tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan lafaz salawat pada tasyahud awal. Dan ini sekali lagi pendapat mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Ini terkait dengan tempatnya salawat. Jadi kita bisa sekali lagi simpulkan tempatnya salawat adalah tasyahud akhir. Di salat yang memiliki 2 tasyahud berarti tasyahud kedua. Di salat yang memiliki 1 tasyahud berarti tidak ada masalah. Karena pasti ada salawat di situ. Karena pasti ada salawat. Kemudian di fikih kedua disunahkan berdoa meminta kebaikan dunia akhirat. Disunahkan meminta kebaikan dunia akhirat tentunya di tahiyat, di tasyahud. Karena Nabi SAW jelas mengatakan bahwa di hadits pertama kan seorang itu berdoa. Cuman Nabi tidak salahkan doanya. Yang Nabi salahkan adalah dia tidak mulai dengan memuji Allah. Dia tidak mulai dengan bersolawat atas Nabi. Itu yang Nabi salahkan. Yang Nabi katakan ini tergesa-gesa. Nabi tidak mengingkari doanya. Nabi sekali lagi tidak mengingkari dia berdoa. Makanya Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah belum pernah ditanya, di fatwa, belum ditelepon oleh seorang, dan dia ditanya, apa hukum, apakah berdoa setelah sholat adalah bid'ah? Apakah berdoa setelah sholat adalah bid'ah? Dari jawaban ini nanti kita dapat faedah bahwa boleh kita berdoa kebaikan dunia akhirat di sebelum salam. Jadi belum ditanya begitu. Apakah berdoa sebelum sholat, setelah sholat adalah bid'ah? Ini kan pertanyaan besar. Kalau muncul dari orang awam, apa antum jawab?
Apalagi namanya lewat telepon, kan tidak ditahu. Iya, tidak ditahu. Apakah ini yang bertanya orang awam atau orang yang memang yang mau tahu hukum atau bagaimana, atau ingin mendengar saja jawaban syekh bahwa nanti langsung dikatakan bahwa syekh adalah orang yang keras misalnya. Kan orang macam-macam kalau dalam bertanya. Jadi syekh yang nanti pada ujungnya ada faedah di pembahasan kita ini, masalah fikih kedua. Syekh bilang kepadanya, kamu mau saya jawab sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasul atau tidak? Dia jawab, saya mau petunjuk Rasul. Iya. Dia jawab seperti itu. Baik. Kalau begitu, beliau bilang, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Itu pertama. Dengarkan, dia bilang, dengarkan Allah berfirman, jika kalian telah selesai dari salat, itu salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jika kalian telah selesai dari salat, fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berzikirlah kepada Allah dalam keadaan duduk atau berdiri, misalnya mau habis salam langsung mau pergi, enggak apa-apa. Atau kalian berbaring. Kata Syekh, apa yang Allah perintahkan? Doa atau zikir? Ini ayat pendalilan bahwa setelah sholat itu bukan doa. Ini ayat, kalau selesai dari sholat, fadhkurullah, pakai fa, langsunglah setelahnya berzikir kepada Allah. Zikir. Iya, zikir. Dan Nabi SAW di sholat, ini yang menjadi poin kita. Di sholat belum menuntun kita untuk berdoa, itu sebelum salam. Setelah kita baca at-tahiyatulillah, sholawat, doa. Nabi bilang, falyaktar minat doa masya'a. Dalam sebagian lafaz, a'jabahu. Hendaklah dia pilih dari doa yang dia mau, yang dia takjub ingin meminta dengannya. Ini sebelum salam. Maka kata Syekh Ibnu Taimin, kalau kamu berdoa, mau berdoa, bukan setelah sholat. Sebelum salam. Tidak apa-apa kata beliau, kamu berdoa sejam, 2 jam, tidak apa-apa. Sambil tasyahud. Dengan catatan kata beliau, kalau kamu sholat sendiri. Adapun sholat berjamaah, tentunya harus ikut imam. Imam salam, kita salam. Tapi kalau kita sholat sendiri, maka kita boleh meminta panjang. Tidak apa-apa sejam. Kita tidak salam-salam. Kita berdoa dengan satu tangan diangkat. Dengan jari telunjuk diangkat. Disitulah tempatnya kita diperintahkan. Iya, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala. Dan itu yang sesuai dengan dalil. Di sholat wajib ataupun di sholat sunnah. Ini juga Syekh Utsaimin bilang begitu. Kan sebagian ikhwah rutin doa setelah sholat sunnah. Apa dalilnya? Apa dalilnya kita rutin berdoa setelah sholat sunnah? Sama-sama tidak ada dalil. Setelah sholat sunnah tidak ada. Setelah sholat wajib kan tidak ada juga kita rutin. Tidak ada. Iya. Ini kalau sebelum tahiyat, sebelum salam, ada jelas dalilnya. Inilah faedah tadi
yang kita dapat bahwa disunahkan mumpung lewat, disunahkan berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat sebelum salam. Sebelum salam. Bahkan kata faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin, walaupun sejam tidak apa-apa. Jadi sholat kan tidak panjang berdiri ya. Yang lama tahiyatnya. Yang lama tahiyatnya karena lama sekali berdoa. Tidak ada masalah. Karena memang ada tuntunannya. Karena memang ada tuntunannya. Kemudian masalah berikutnya. Oh ini malah kurang ya. Lafaz salawatnya tidak disinggung. Masya Allah. Masih kurang ini fikih haditsnya. Seharusnya seperti tasyahud awal. Di tasyahud awal kan kita ingatkan bahwa di faedah hadis sebelumnya, ya, ini fikih kedua di pekan lalu, sah solat dengan membaca lafaz-lafaz yang sahih dari Nabi, ya, terkait dengan lafaz tasyahud. Dan mayoritas lebih mengutamakan lafaz tasyahudnya siapa? Ibnu Mas'ud. Ini di sini juga saya luput. Nanti kita tambah lagi insya Allah. Yaitu sah solat. Faedah sama dengan itu. Sah solat dengan lafaz yang sahih dari lafaz-lafaz salawat dari Nabi. Termasuk lafaz salawat yang ada di sini. Termasuk lafaz salawat yang ada di sini. Ini luput faedahnya ya. Ini salah satu lafaz salawat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Bukan, tidak ada lagi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dia langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini lafaz salawat sah dari Nabi, riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Ada di sana lafaz lain dari lafaz salawat yang beliau tidak sebutkan, ya, penulis rahimahullah. Boleh juga kita baca dan lebih sahih daripada yang di buku ini. Maksudnya sahih juga di buku ini riwayat Muslim. Tapi di sana sebenarnya ada lafaz Bukhari Muslim. Ada lafaz salawat di Bukhari Muslim. Iya. Dengan lafaz tanpa fil alamin. Kita dengarkan dari sahabat Ka'ab ibn Ujrah. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ka'ab ibn Ujrah beliau berkata, iya, ala uhdi laka hadiah, maukah saya hadiahkan kepada kamu sebuah hadiah? Ini hadiah orang dulu. Kalau kita ini apa ini? Maukah kamu saya berikan hadiah? Orang dulu hadiahnya satu ayat, satu hadis, itu hadiah. Satu doa dari Nabi, itu hadiah. Jadi Ka'ab bin Ujrah pernah berkata kepada ashabnya, para teman-temannya yang mendengar kepada beliau, maukah kamu saya hadiahkan sebuah hadiah? Dia berkata, Innan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaik. Kami telah tahu bagaimana salam kepadamu dengan lafaz tahiyat. Yang pertama, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kami telah tahu bagaimana salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik. Maka bagaimana kami bersolawat kepadamu. Maka kata Nabi kepada mereka, fakulu, katakanlah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Jadi sama tapi tidak ada fil alamin. Langsung saja innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Apa perbedaannya? Innaka hamidum majid 2 kali. Di yang pertama dan yang kedua tanpa fil alamin. Itu saja. Berarti mirip antara yang ada di buku ini dari Abu Mas'ud Al-Ansari dengan yang diajarkan oleh Ka'ab ibn Ujrah di Bukhari Muslim. Perbedaannya hanya pada innaka hamidum majid 2 kali, kemudian tidak ada fil alamina. Jadi langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Itu lafaz salawat kedua dan ini yang paling sahih disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada lafaz ketiga Bukhari saja. Kalau tadi kan Muslim saja ini di buku. Ada lafaz ketiga Bukhari saja dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Perhatikan perbedaannya sama. Nabi mengajarkan kepadanya tahiyat, salawat. Nabi berkata, "Kulu katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika." Ini dia. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika. Ada tambahannya itu. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Tidak ada fil alamin innaka hamidum majid, tidak ada innaka hamidum majid, tidak ada. Cuman ada tambahan Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika. Iya, kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Ini ada lafaz Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ada juga lafaz dari Abu Humaid As-Sa'idi. Ini juga lafaz kedua yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini berbeda dengan yang ma'ruf, yang terkenalnya. Iya, yang biasanya. Perhatikan di lafaz Abu Humaid As-Sa'idi, ya, radhiyallahu taala anhu di Bukhari Muslim juga. Nabi mengajarkan kepada mereka salawat dan Nabi berkata, Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ada tambahan dan istrinya serta keturunannya. Ini yang tidak ada di tadi, tidak ada di hadis sebelumnya. Iya, ini ada tambahan. Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Para istrinya dan keturunannya. Dan keturunannya. Kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ada lafaz innaka hamidum majid. Di sini di penutup. Di penutup dan ada tambahan istri dan keturunannya. Ini lafaz salawat. Ini lafaz salawat yang juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa lafaz. Ini beberapa lafaz salawat semuanya sah dari Nabi. Makanya seharusnya faedah pendeknya di sini adalah, ya, faedah ketiga seharusnya ya, bahwa kita ya sah solat ketika kita bersolawat dengan solawat-solawat yang diajarkan
oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena banyak sahabat yang menukil dengan lafaz yang berbeda dan semua mereka mengatakan Nabi mengajarkan kepada kami. Berarti semua ini sama dengan doa ruku, doa sujud. Ya, dia datang dalam beberapa bentuk. Datang dalam beberapa bentuk sama dengan doa tasyahud yang di pekan lalu. Kata Imam Al-Albani rahimahullah, seorang kalau mampu dihafal semuanya dan itu lebih utama. Itu lebih utama karena dia akan melakukan semua yang sunnah, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita juga tutup dengan pembahasan dari lafaz salawat ini. Semua yang kita dengar tadi itu tidak ada kata sayyid. Tidak ada kata sayyid. Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan ditambah-tambah. Kalau mau tambah ada abdik wa rasulik, ada azwajih wa duriyatih. Iya, tidak ada kata sayyid. Di semua lafaz salawat yang diajarkan oleh Nabi, tidak ada kata sayyid. Dan lafaz salawat ini adalah lafaz ibadah, penghambaan diri kepada Allah. Tidak boleh kita tambah walaupun sedikit. Tidak boleh kita menambah walaupun sedikit. Kita memilih yang diajarkan oleh Nabi, itu yang harus kita lakukan. Adapun menambah lafadznya tentunya tidak diperbolehkan. Dan kita sudah singgung di awal tadi di hadits yang pertama ini, ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan para sahabat sholawat. Kemudian ya Nabi ketika ditanya beliau diam. Di hadits kedua beliau tidak langsung ajarkan. Itu semua menunjukkan bahwa di lafaz sholawat ini memang murni harus sesuai dengan pengajaran. Tidak boleh kita ubah, tidak boleh kita menambah dengan sesuatu apapun selain dari yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Setelah itu tentunya kita membahas nanti ya masalah doa. Setelahnya ini adalah doa. Hadits-hadits berikutnya itu adalah doa yang dibaca setelah sholawat. Doa yang dibaca setelah sholawat. Ini kita akhirkan di pertemuan kita pekan depan insyaallah ta'ala. Dan ini kita sudah menuju selesai ya bab ini. Sisa beberapa hadis lagi. Ya, bab sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab ya Bulughul Maram. Sisa doa, kemudian salam dan dzikir setelah sholat. Kita cukupkan dulu untuk sementara. Dan lanjut dengan tanya jawab. Izin bertanya Ustaz. Doa adzan kok dulu. Sudah Ji? Sudah berdoa adzan? Belum Ustaz. Berdoa mau dulu. Bismillah, kita baca dulu sini sambil menunggu teman kita doa adzan. Ustadz, apa hukum menyingkat kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjadi Assalamualaikum WRWB. Dan begitu pun dengan kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi SAW. Dan juga pada kalimat Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Allahu SWT. Apa itu Allah SWT? Kan begitu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan makruh. Dibenci meringkas. Iya, itu pujian kepada Allah, tidak boleh diringkas. Itu doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh diringkas, tidak boleh diringkas. Masa kita datang, SWT, gitu. Antum suka begitu? Dah?
wabarakatuh diringkas menjadi WB, waktu Indonesia Barat. Gimana itu? Enggak, dalam lafaz-lafaz ibadah tidak boleh diringkas. Tidak boleh diringkas. Karena kita beribadah kepada Allah dengan mengucapkannya. Kita beribadah kepada Allah dengan mengucapkannya, dengan menulisnya. Kita beribadah kepada Allah. Iya. Kalau kita tulis dengan tulisan misalnya sallallahu alaihi wasallam SAW, apa nilai ibadahnya? Ya kan? Supaya kita cepat. Ibadah itu bukan masalah cepat. Masalah sesuai dengan tuntunan. Masalah sesuai dengan tuntunan, bukan masalah cepat. Boleh cepat kalau memang ada tuntunan. Iya, kalau memang kita tidak mampu bilang sallallahu alaihi wasallam, kan bilang saja sallallahu alaihi. Kan kalau mau pendek, kan telah diajarkan yang pendek dan yang panjang. Jadi tidak perlu diringkas. Ucapkan saja yang pendek kalau memang tidak bisa panjang. Sama dengan lafaz salam. Lafaz salam itu kan ibadah. Harus sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak bisa panjang, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tidak mau lagi lebih panjang seperti itu, tidak mau lagi lebih pendek, assalamualaikum. Kan tidak apa-apa. Iya, tidak boleh diringkas. Hukum paling rendahnya adalah makruh. Hukum paling rendahnya adalah makruh meringkas. Salam meringkas. Iya, salawat dan meringkas pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penulisan. Iya, wallahualam. Fadhal. Sudah. Nah, Ustaz. Bismillah. Tadi pada riwayatnya Ka'ab bin Ujur yang riwayat Bukhari Muslim, apakah langsung pada lafaz wa kama sholaita ala ali Ibrahim dan tidak ada lafaz wa ala Ibrahim, Ustaz? Iya, sama. Tidak ada. Jadi lafaznya Ka'ab bin Ujrah mirip dengan lafaz yang ada di buku. Mirip lafaznya Abu Mas'ud Al-Ansari. Bedanya adalah di masalah tidak ada fil alamin. Di situ perbedaan pertama. Perbedaan kedua, innaka hamidum majid 2 kali. Innaka hamidum majidnya 2 kali. Di situ saya. Perbedaan. Berarti pernah Anda dengar riwayat itu, Ustaz? Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berarti nggak sahih, Ustaz? Sah juga, tapi kan sebagiannya dia gabung. Jadi sebagian di dalam lafaz hadits itu ada orang menggabungkan semuanya. Dia gabungkan lafaz salawat. Semua yang ada, karena semuanya bertanya, dan itu tidak salah juga. Karena semuanya bertanya bagaimana bersalawat kepadamu. Di sini Nabi ajarkan begini, di sini Nabi ajarkan begini, ada yang menggabungkan. Disatukan semuanya sehingga ada lafaz itu. Berarti nggak apa-apa, Ustaz? Tidak apa-apa. Sebagian oleh ulama hadits menggabungkan semua riwayat tadi karena mereka mengatakan ini sebenarnya satu majelis, cuman beda penukilan, sehingga boleh digabungkan. Sama dengan hadits al-ifk waktu tuduhan terhadap Aisyah, sama dengan hadits Isra Mi'raj. Nabi tidak ceritakan dari awal sampai akhir begitu. Cuma Nabi kadang ceritakan ini, akhirnya sahabat menggabungkannya. Iya, tabi'in setelahnya seperti Imam Az-Zuhri menggabungkan lafadznya dalam satu hadis. Dipahamkan? Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, bagaimana jika shaf kedua ada apa ini? Ada dari pinggir, apa itu? Sementara shaf harus diisi dari tengah. Apakah kita isi di tengah saja atau kita ikut shaf yang di pinggir? Iya. Ikut yang sudah ada. Jangan buat shaf sendiri. Ikut saja yang sudah ada. Apakah dia mulainya dari pinggir? Kalau situ sudah banyak orang, ikut saja di situ. Jangan mulai sendiri di tengah, baru orang sudah mulai dari pinggir. Ikut shaf yang sudah ada.
Iya. Supaya nanti kita tidak sendiri di situ. Karena tidak boleh sholat di belakang shaf dalam keadaan sendiri. Kata Nabi, la sholat limunfaridin khalfas shaf. Tidak boleh. Ya, tidak ada sholat bagi orang yang sendiri di belakang shaf. Sehingga kita cari yang ada orangnya. Kita cari yang ada orangnya. Kecuali sudah penuh. Sudah penuh, maka tidak apa-apa sendiri di belakang. Kalau sudah penuh, tidak mengapa sendiri di belakang. Bagaimana hukum membuka jilbab di depan cewek non-Islam? Tidak apa-apa. Iya, aurat sesama perempuan, muslimah ataupun non-muslimah, sama. Sama. Iya. Ada pendapat memang bahwa kita tidak boleh membuka jilbab di non-muslimah. Cuma itu pendapat sangat dhaif, kata Syekh bin Baz. Itu pendapat sangat lemah sekali. Yang benarnya, aurat sesama perempuan, bukan sesama muslimah. Aurat sesama perempuan adalah dari pusar sampai lutut. Aurat sesama perempuan adalah sama dengan aurat laki-laki sesama laki-laki. Apa auratnya laki-laki sesama laki-laki? Pusar sampai lutut. Auratnya sesama perempuan sama juga, pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut. Jadi kalau dia buka, ya enggak apa-apa, kelihatan lehernya, enggak ada masalah. Rambutnya, betisnya, enggak ada masalah. Di sesama perempuan, muslimah atau non-muslimah. Mungkin kita paham ini, wallahu a'lam. Bismillah, apa Ustaz? Doa sebelum salam, apakah boleh menggunakan bahasa Indonesia? Tidak. Bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Doanya bahasa Arab. Tidak berbahasa Indonesia. Ada yang mau bertanya langsung lagi? Silakan. Ada? Silakan. Wih, kasih kesempatan orang luar ini santri. Iya, enggak kenyang-kenyangmu itu jawaban. Baik, apa Ustaz? Apa keutamaan menjadi keturunan Nabi? Iya. Keturunan Nabi ya harus kita hormati. Kita hormati. Iya, keturunan Nabi. Karena kita, Nabi SAW berwasiat kepada kita terkait dengan keturunan Nabi. Dihormati. Bukan kita sembah. Tidak ada keberkahan di badannya. Tidak perlu kita pergi bawa air, dia celup tangannya. Iya, tidak ada. Iya, karena masalah keberkahan, yang ada dalil hanya Nabi. Yang ada dalilnya hanya Nabi. Oleh karena itu, para sahabat, ketika lahir anaknya, setelah Nabi meninggal, mereka tidak bawa ke keturunannya Nabi. Mereka tidak bawa untuk ditahnik, untuk dikasih makan pertama di keturunan Nabi, tidak. Karena memang hanya pada Nabi yang ada keberkahan pada badannya. Adapun keturunannya, tidak. Tidak ada dalil keberkahan pada badannya. Dan tidak ada dalil bahwa karena dia bernasab dengan Nabi, maka pasti bebas dari neraka. Tidak ada dalil. Bahkan Nabi mengingatkan sebaliknya. Nabi pernah memanggil Fatimah, putrinya, keturunan pertama langsung dari maninya. Saya sengaja bilang begitu, jangan sampai kita bilang saya keturunan ke-21, tidak ada gunanya. Iya, ini keturunan pertama Nabi langsung maninya. Nabi pernah berkata kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin, salima syi'ti min mali, la ugni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah putrinya Muhammad, minta kepada saya apa yang kamu mau dari harta. Dari harta. Terkait dengan harta boleh. Adapun terkait dengan Allah, saya tidak bisa membantumu mencukupkanmu dari Allah sedikit pun.
Apa kata Nabi kepadanya? Selamatkan dirimu sendiri. Iya, karena nasab tidak bisa mempercepat rahmat, tidak bisa memperlambat adab. Itu nasab. Nabi bahkan di khutbah terakhir saat Nabi haji, beliau tegas mengatakan tidaklah lagi perbedaan Arab dan Ajam. Tidak ada perbedaan lagi orang karena warna kulit. Yang membuat orang beda itu adalah ketakwaan. Kalau ada keluarga Nabi takwa kepada Allah, tidak mengajak untuk menyembah kubur, tidak mengajak untuk menyembah dirinya. Kadang-kadang sebagian keturunan Nabi kasihan, mengajak orang untuk menyembah dirinya. Ceramah hanya menceritakan bahwa saya itu ada karomanya, kalau saya sentuh sembuh. Itu mengajak untuk menyembah dirinya. Nabi saja tidak pernah mengajak orang begitu. Iya. Jadi keturunan Nabi kita hormati, karena itu keturunan Nabi. Tapi bukan berarti kita menyembahnya, memuliakannya, mendudukannya di atas Tuhan, atau menyamakannya dengan Tuhan. Nabi saja, la taj'alni, bukan. Lafadznya, seorang saat datang kepada beliau mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Kata Nabi, aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu menjadikan saya ini tandingan untuk Allah? Tidak boleh begitu. Tidak boleh Nabi disamakan dengan Allah. Nabi, apalagi keturunannya. Apalagi keturunannya. Tapi bukan berarti kita menghinakan keturunan Nabi. Kita muliakan. Ya, karena itu keturunan Nabi. Cuman tidak boleh berlebihan. Badannya, kalau tidak ada dalil keberkahan, tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan. Wallahualam. Perempuan ini ada 3 ya. Perempuan ini baru awal-awal haid dan haidnya belum teratur. Atau di waktu itu dia masih haid, dia kadang masa sucinya 15 atau 17 atau 18 atau 20 begitu. Orang yang baru haid ya, ini disebut dalam istilah mutahayyirah. Perempuan yang berada dalam keraguan. Karena baru pertama sekali haid. Baru pertama sekali haid. Yang seperti ini belum punya kebiasaan dan belum bisa membedakan darah. Karena namanya juga baru pertama. Maka yang seperti ini dia haid, kebanyakan perempuan haid. Atau kebanyakan keluarganya, dia bertanya kepada ibunya, berapa lama biasa kita haid? Kalau dia bilang, biasa saya 7, sudah. Haid saja 7 hari, sisanya jangan dianggap sebagai haid. Tidak dianggap sebagai haid. Mandi, sholat. Iya. Kalau ibunya tidak teratur, atau ibunya bilang, ku lupa mi juga, lama mi haid. Ini sudah tidak haid lagi. So, ikut kebanyakan perempuan. Ikut kebanyakan perempuan haid. Kalau kebanyakan perempuan di Makassar ini misalnya, 6 hari, sudah itu yang diikuti. 7 hari, itu yang diikuti. Ikut kebanyakan perempuan. Sisanya bukan haid. Kedua, keluar darah haidnya cerah, segar, dan encer. Cerah, segar, dan encer. Tapi lengket sekali di pembalutnya. Lengket sekali. Apa yang kita maksud lengket di sini? Mengental atau bagaimana? Kalau yang kita maksud adalah ketika keluar di pembalut malah dia mengental, itu darahnya pasti bukan darah haid. Karena darah haid tidak akan begitu.
Darah haid kalau penuh di pembalut, dia akan mengalir. Dia akan mengalir. Kalau darah haid, ketika penuh di pembalutnya, maka dia akan mengalir. Tidak akan menggumpal. Kemudian di sini ciri berikutnya cerah. Darah haid tidak akan berwarna cerah. Dia akan hitam, akan merah kehitaman. Darah haid tidak akan warna cerah. Berarti ini bukan haid kita ini. Iya. Segar. Darah haid tidak akan mungkin segar. Darah segar itu darah yang baru keluar. Baru ada lecet keluar. Itu dibilang darah segar. Darah segar. Adapun darah haid tidak. Darah haid itu adalah darah yang terkumpul di kantong rahim. Itu darah haid. Yang terkumpul di kantong rahim. Terkumpul sehingga dia itu kalau keluar tidak akan membeku lagi. Karena sudah tersatu di dalam. Dan akan warna tebal. Tidak akan segar, enggak. Ini dipastikan kita ini bukan haid. Mungkin ada urat yang lecet, ya, sehingga keluar darah. Ini bukan darah haid. Ini bukan darah haid. Ada yang lecet di dalam, sehingga keluar darah segar. Keluar darah segar. Lanjutan ketiga, kita selesaikan ini masalah. Tapi tidak sampai 1 hari. Katanya tadi 15 hari. Ini kita orang beda. Wah, kita tipu saya ini. Iya, tadi 15 atau 17 atau 18 atau 20. Sekarang tapi tidak sampai 1 hari. Keluarlah dengan pasti darah dengan tanda-tanda darah haid. Pertanyaannya pertama tadi dihukumi dari apa? Wah, ternyata bersambung semua ya. Iya. Jadi sudah kita katakan tadi kata Nabi SAW, damul haid damun yu'rab aswad. Darah haid itu darah yang dikenal hitam. Tapi kalau kita bingung, boleh kita taruh di air. Itu caranya. Karena Nabi bilang fal tajlis ala mirkan. Hendaklah dia duduk di atas baskom. Kalau memang pusing sekali ini, duduk saja di baskom. Maksudnya jangan Tommy pergi pulang duduk di baskom. Maksudnya taruh darahnya di air. Iya. Kalau airnya berwarna merah, itu darah haid. Tapi kalau airnya nanti berwarna keruh, bukan darah haid. Bukan darah haid. Iya. Itu kalau kita tidak bisa bedakan dengan bau. Karena kita bisa bedakan dengan bau sebenarnya. Waktu pertama sekali keluar, tanpa menyentuh pembalut ya. Karena kadang kalau sudah masuk di pembalut, baunya jadi bau pembalut lagi. Mohon maaf. Kan begitu. Jadi sebenarnya saat keluar, pegang saja pakai tangan kiri. Tidak masalah. Baru cium. Kan kita tonji yang punya darah. Iya. Bercium. Kalau baunya bau busuk, haid. Kalau tidak berbau, atau ada baunya tapi tidak busuk, bukan haid. Bukan haid. Karena darah haid bisa dibedakan dari warna, bau, ya, bisa dibedakan dari ketebalannya. Bisa dibedakan dari setelahnya keluar. Apakah dia mengental, membeku atau tidak. Menyatu dengan yang lain atau dia pecah. Itu butuh dilihat dari darah yang menimpa kita. Wallahualam. Bagaimana cara mendidik anak yang suka mencuri? Gimana ini? Kita cara mendidik ya. Kalau belum balik, kita ajarkan kepadanya. Kalau belum balik ya, kita melatihnya.
untuk kalau mau meminta sesuatu izin. Bahkan di punyanya orang tua. Iya. Atau yang ada di rumah sendiri. Kita latih kalau mau ambil izin dulu. Itu dari rumah nanti akan keluar di tempat lain. Kalau sudah belum balik. Kalau sudah balik, ya kita sampaikan hukum syar'i. Sampaikan hukum syar'i. Bahwa dalam syariat kita diharamkan mencuri. Diharamkan mencuri. Di dalam syariat sampaikan ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Ini menunjukkan apa? Haramnya karena ditegakkan padanya hukum had. Sampaikan ayat itu. Dan juga Nabi SAW sampaikan bahwa telah mengharamkan mencuri. Ya, dan mencuri adalah dosa besar dalam hukum syar'i, disepakati oleh para ulama. Sampaikan kalau sudah balik. Kan kalau sudah balik adalah menasihatinya dengan hukum syar'i. Adapun belum balik, kita melatihnya. Kita melatihnya untuk tidak terbiasa dengan hal-hal yang melanggar syariat. Wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan apa Ustaz? Izin bertanya, jika dalam sholat apakah harus berdoa dengan bahasa Arab atau boleh bahasa Indo dengan bahasa Arab? Karena Nabi SAW nanti akan datang insya Allah mengajarkan kepada kita doa-doa. Doa-doa yang dibaca dalam sholat. Yang dibaca dalam sholat. Apakah anak dari suami atau istri adalah mahram kita dalam kurung pernikahan kedua? Anak bawaan ya. Misalnya seorang duda ya. Dengan seorang janda. Sama-sama bawa anak. Yang ditanyakan apakah mahramnya ini, anaknya ini suami, apakah mahram istri gitu ya. Demikian pula anaknya ini istri, apakah mahramnya suami? Mahram. Dengan syarat sudah dukul. Sudah berhubungan badan. Kalau baru akad, belum. Atau baru akad dan cerai, bukan mahram. Tapi kalau sudah akad, kemudian mereka dukul, melakukan hubungan suami istri, maka anak dari masing-masing ini adalah mahram bagi orang tuanya. Yang dibawa oleh ibu tadi mahram bagi itu ayah sambungnya, yang dibawa oleh ayah ini adalah mahram bagi ibu yang ini. Yang masalah di anak. Anak bawaan, sama-sama yang dibawa ya, bukan mahram. Tapi kalau ada hasilnya nanti, dari dua orang ini, lahir seorang anak, maka anak itu mahram untuk dua yang dibawa ini. Cuman yang sama dibawa, bukan mahram. Boleh menikah. Boleh menikah. Kalau laki-laki dan perempuan ya, kalau laki-laki ya, aman itu. Tidak ada berbicara kita mahram. Tidak boleh menikah. Jangan sampai bilang, oh boleh menikah ya laki-laki. Tidak boleh orang pesawat ketemu pesawat. Iya, alhamdulillah. Jadi boleh menikah karena bukan mahram ya. Kalau laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah. Ustadz, saya baru tahu bahwa ada bid'ah kalau berdoa setelah sholat. Tapi Ustadz, saya sudah sholat langsung zikir, lalu berdoa. Dan saya doanya banyak. Makanya tidak cukup kalau di sholat saja. Apalagi mengikuti imam. Tidak kan, Masya Allah, jangan dipaksakan. Kita ini paksakan setelah sholat kan begitu. Sholat itu, doa itu kan Masya Allah. Kita diberikan waktu banyak. Bahkan tidak ada dalil. Setelah sholat itu mustajabah. Yang ada adalah sebelum salam mustajabah. Cuman walaupun imam, kalau imam sudah salam, wajib kita salam. Kalau tidak cukup di situ, kan tidak boleh kita buat yang baru. Ada antara adzan dan iqamah, waktu mustajabah. Ada sepertiga malam terakhir, waktu mustajabah.
Ada sore Jumat, waktu mustajabah. Kan banyak. Ada musafir, waktu mustajabah. Jangan dipaksakan. Kita ini memaksa saya untuk mengatakan, oh iya, doa maki rutin maki setelah sholat. Tidak bisa orang begitu. Iya, pokoknya kalau Nabi tidak lakukan, jangan. Nabi cuma suruh sebelum salam. Kalau kita tidak bisa lakukan karena imam cepat salamnya, tidak usah dipaksa. Kan masih ada sebentar kita sholat sunnah. Silakan kita berdoa sebelum salam. Iya, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan hal yang tidak diperbolehkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bolehkah kalau hanya membaca lafaz tahiyat akhir saja? Lafaz tahiyat, satu lafaz tahiyat akhir saja seumur hidup tanpa perlu menghafal lafaz yang lain, boleh. Tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Ibnu Umar ketika belum mendengarkan bahwa keutamaan baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, iya, mendengar keutamaan bahwa doa itu adalah diangkat ke langit, beliau katakan, saya tidak pernah meninggalkan doa iftitah itu sampai meninggal. Beliau bilang begitu. Dari semenjak saya dengar, saya selalu baca itu. Tidak apa-apa kita pilih salah satu. Tidak mengapa. Cuman kalau kita selang-seling lebih sempurna dalam mengikuti sunnah. Bagaimana hukum meminjamkan BPKB motor kepada teman yang sedang butuh uang untuk dijaminkan ke pihak pembiayaan yang mengandung riba? Ta'awun alal itsmi wal udwan. Kita membantu dalam dosa dan maksiat. Iya, kita membantu dan tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala melarang, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan membantu di atas dosa dan maksiat. Bahkan harusnya kita tidak memberikannya kalau itu dia akan jaminkan di pembiayaan riba. Tidak boleh kita memberikannya. Kata Nabi, unsur akhaka dzaliman aw madluma. Tolong saudaramu dalam keadaan dia zalim atau didolimi. Zalim yaitu dia sekarang mau melakukan maksiat, ya kita tahan dia dari kedolimannya. Kita cegah dia supaya tidak melakukan kedoliman. Iya. Tidak boleh kita memberikan kepadanya. Cuman tadi disebutkan apa? Butuh. Apa dia bilang? Teman yang sedang butuh. Iya, butuh dilihat butuhnya gimana. Apakah akan mati kalau tidak kita kasih pinjam? Kalau akan mati, kasih minum. Iya, kasih minum, jangan kasih surat. Iya. Karena orang itu tidak boleh melakukan hal yang dilarang, kecuali akan hilang nyawanya. Nah, kalau teman itu akan hilang nyawanya, kasih minum. Siapa tahu kita kasih pegang itu surat langsung dia hidup. Kasih. Alhamdulillah. Iya. Ustadz, kalau pada sholat duhur asar, ketika imam baca surat setelah takbir, apa kita diam membaca bacaan sendiri atau gimana? Karena tidak terdengar bacaan setelah Al-Fatihah maksudnya. Apakah sunnahnya diam saja baca surat atau diam saja atau baca surat? Baca surat. Kita baca surat. Di sholat asar, sholat duhur, kita membaca surat setelah Al-Fatihah. Di 2 rakaat pertama. Kita membaca surat setelah Al-Fatihah. Di sholat jahriyah hanya Al-Fatihah. Karena Nabi mengatakan jangan baca kecuali Al-Fatihah. Jangan membaca kecuali Al-Fatihah. Adapun di sholat sirriyah kita membaca surat juga setelah ya
Al-Fatihah. Pertanyaan terakhir kita baca. Apakah boleh terlambat salam karena berdoa dan meninggalkan imam salam? Tidak boleh. Inilah tadi yang kita ingatkan. Karena mengikuti imam wajib. Tidak boleh kita berdoa dengan doa sunnah, terus kita tidak melakukan yang wajib. Tidak boleh. Kalau imam salam, kita langsung salam. Walaupun doa kita belum selesai. Karena dalam sholat bersama imam, wajib kita mengikuti imam dalam salam. Wajib mengikuti imam dalam salam. Wallahu alam, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan depan. Subhanaka hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.